Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in Makfira Jamin YouTube channel. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah statistik dalam judul jenis-jenis data dan teknik pengumpulan data. Marilah kita simak bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk dalam pengertian materi tentang jenis-jenis data serta teknik pengumpulan data, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan data. Nah, data merupakan bahan baku dari informasi. Data biasanya berbentuk angka, huruf, gambar, suara, keadaan, bentuk, simbol, dan lainnya. Dalam sebuah penelitian, data biasanya diolah sedemikian rupa sehingga dapat menjawab hipotesis dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Berikut adalah beberapa bentuk penggolongan data. Baiklah, sekarang kita masuk dalam pembagian data. Pembagian data terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, data berdasarkan sifatnya. Yang kedua, data berdasarkan sumbernya. Yang ketiga, data berdasarkan cara memperolehnya. Dan yang keempat, yaitu data berdasarkan waktu pengumpulannya. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian pembagian data pertama, yaitu data menurut sifatnya. Data menurut sifatnya terbagi atas 2 golongan, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Pengertian dari data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan, gambar atau video, ataupun audio yang memiliki makna. Data-data tersebut diperoleh dari wawancara pengamatan, pemotretan, rekaman, dan lain-lain. Pada intinya, data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan angka, sehingga tidak dianalisis dengan ilmu statistik dan statistika. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka, sehingga data kualitatif ini dapat diolah dengan secara statistik. Data kualitatif terbagi atas 2 golongan, yaitu data kategorik dan data numerik. Data kategorik juga ini terbagi atas 2 bagian lagi, yaitu data nominal. Data nominal adalah data yang diperoleh dengan mengelompokkan suatu objek dengan data untuk memperhatikan urutan atau tingkatan. Contohnya adalah jenis kelamin, status perkawinan. Nah, yang kedua, data ordinal. Data ordinal adalah data yang mengelompokkan suatu objek dengan memperlihatkan tingkatan ataupun urutan. Contohnya adalah seperti jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Selanjutnya, pengertian dari
data numerik atau data bukan kategorik. Data numerik ataupun data bukan kategorik terbagi atas dua bagian, yaitu data interval. Data interval adalah data yang tidak memiliki nilai nol atau mutlak, yang berarti bahwa nilai-nilai tersebut memiliki arti, misalnya data suhu tahun, dan lain-lain. Yang kedua, data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki nilai nol atau mutlak, yang berarti bahwa nol benar-benar tidak memiliki nilai. Contohnya adalah data tingkatan pengangguran, tingkatan kemiskinan, dan tingkatan rata-rata nilai siswa. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian data dengan cara memperolehnya. Data dengan cara memperolehnya terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama data primer. Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh penelitian perorangan ataupun organisasi pengumpulan. Pengumpulan data berupa wawancara ataupun observasi data yang dikumpulkan tentu saja sesuai dengan penelitian tersebut, atau sesuai dengan observasi yang dikumpulkan sesuai dengan penelitian. Namun, kegiatan pengumpulan data ini banyak menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Contohnya, hasil dari wawancara ini langsung mendapatkan kepuasan tersendiri karena menanyakan langsung kepada pelanggan. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian data. Biasanya diperoleh dari data yang sudah jadi dan dikumpulkan oleh pihak-pihak lain. Contohnya, data yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan, dan surat kabar. Nah, sekarang kita masuk dalam jenis-jenis data yang terakhir, yaitu data menurut waktu pengumpulannya. Menurut data waktu pengumpulannya terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada data cross section, yaitu data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Misalnya adalah data pengangguran. Yang kedua, data time series. Data time series adalah data yang menggambarkan suatu dari waktu ke waktu. Misalnya adalah data inflasi per bulan dari tahun ke tahun. Baiklah, sekarang kita masuk dalam teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, survei. Yang kedua, observasi atau pengamatan. Yang ketiga, mendokumentasi. Yang keempat, kuesioner atau angket. Dan yang kelima, interview. Nah, itulah tadi presentase dari materi jenis-jenis data dan teknik pengumpulannya. Semoga penyampaian yang saya menyampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.